Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes, Rabu 15 Juni 2022. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kehadiran Yesus Kristus membuat hidup lebih ceria, ceria dalam bersekutu, ceria dalam melayani, dan ceria dalam bersaksi. Jangan menyia-nyiakan keceriaan yang sudah dianugerahkan, agar hidup kita membuat dunia ini menikmati keceriaan itu. Dengan keceriaan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria. Walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan, kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Ketika hatiku berasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu.
Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya yang dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakanlah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amos pasal 8 ayat 1-3. Amos pasal 8 ayat 1-3. Yang menyatakan, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah keluarga walaupun masih kita lakukan secara online. Namun biarpun kita tidak bertemu satu sama lain, tetapi biarlah Roh Kudus kita selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jika ada seorang anak berbuat kesalahan, pastilah kita sebagai orang tua menegur dan mengingatkan mereka. Teguran
Bahkan nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita pastilah tidak hanya 1 atau 2 kali. Bisa saja kita menegurnya secara berulang-ulang atau berkali-kali. Sama seperti Tuhan Allah yang berkali-kali menegur dan mengingatkan umat Israel untuk kembali untuk bertobat. Tetapi mereka justru makin berbuat dosa. Dosa mereka semakin menjadi-jadi di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu, Amos ini adalah seorang gembala yang dipilih Tuhan untuk menjadi nabi, seorang penyambung lidah Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Ia mau mewartakan pengadilan yang amat keras dan tegas kepada para pemimpin Israel maupun umat Israel. Amos menekankan bahwa kekuasaan dan kasih Allah yang harus dinyatakan dalam kehidupan bersama dalam kasih dan keadilan. Pembacaan kita pada malam hari ini mengisahkan tentang penglihatan Nabi Amos. Jika Bapak Ibu membaca pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 7, 8, dan 9, ada 5 penglihatan yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Amos yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Israel. Nah, pembacaan kita pada malam hari ini adalah penglihatan Nabi Amos yang keempat. Bakul berisi buah-buahan pada musim kemarau adalah buah-buahan yang ada pada saat akhir musim panas atau musim gugur yang sudah matang betul, yang siap dibuang atau dimusnahkan. Itu adalah diibaratkan sebagai umat Israel yang sudah matang perbuatan dosanya, yang pada akhirnya disebutkan Allah dalam Alkitab, berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Penglihatan kali ini kembali menegaskan bahwa Tuhan Allah telah siap untuk menghukum umatnya. Jika dahulu Allah melewati mereka dengan menghukum bangsa Mesir, maka kali ini Allah tidak melewati satupun dari mereka. Hari kemalangan mereka akan segera tiba. Sukacita mereka akan berakhir, kemunafikan dan kesombongan mereka juga akan berakhir. Hari di mana Allah akan turun tangan untuk menghukum mereka sudah tiba. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, mengapa Allah ingin sekali menghukum bangsa Israel? Jika kita sedikit mau membaca dari pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan alasan Allah ingin menghukum umat Israel. Secara singkat, umat Israel dari waktu ke waktu telah mendapat teguran dan nasihat dari para nabi, supaya mereka bertobat dan meninggalkan sikap hidup mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi teguran dan nasihat para nabi seringkali diabaikan oleh umat Israel. Nabi Amos melihat bahwa kehidupan umat Israel itu hancur secara moralitas. Tidak ada keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Orang kaya mengabaikan orang miskin dijual karena tidak bisa membayar hutang sehingga ia dijadikan budak. Lalu umat Israel mengabaikan hukum dan perbuatan dan berbuat yang tidak adil dengan menyembah berhala. Dan mereka melakukan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, haruskah pola dihukum terlebih dahulu itu diterapkan oleh Allah, baru kita menyadari pentingnya hidup bersama dalam keadilan dan keharmonisan? Sebagai orang percaya, marilah kita bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, untuk kehidupan kita saat ini. Kita harus bersyukur jika saat ini kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah, dan Allah
masih menegur kita dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Jika Allah masih menegur kita lewat kebenaran firman Tuhan, berarti Allah masih mengasihi dan menyayangi kita dan kehidupan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Ya, benar. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengambil sikap juga keputusan yang benar. Untuk supaya Bapak Ibu Saudara, jika nanti pada akhirnya kesudahan itu datang, kita tidak seperti buah yang matang, yang siap dipanen, atau dengan kata lain kita siap untuk dimusnahkan. Tapi kita adalah orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dan kita bersama-sama dalam kerajaan-Nya bersukacita dalam kekekalan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, jika kita sudah mendengar peringatan dan teguran Tuhan Allah dalam kebenaran firman Tuhan melalui firman-Nya, kita harus merespon dengan baik. Karena respon yang kita lakukan akan menjadi penting di hadapan Allah. Marilah kita memulai sesuatu yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga, di keluarga kita misalnya. Salah satunya dengan melawan anggapan adanya anak emas atau anak perak atau anak kesayangan pertama atau anak kesayangan kedua. Mungkin itu adalah salah satu yang paling realistis yang dapat kita lakukan. Lalu di tengah pelayanan gereja, kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tidak memandang siapa yang kita layani. Dan rekan sepelayanan kita, apakah usianya lebih muda atau usianya lebih tua daripada kita. Lalu dalam kehidupan berjemaat, salah satu yang harus kita syukuri adalah ketika Tuhan masih menghadirkan gerejanya untuk melayani dan bersaksi di tengah tantangan berat. Salah satunya jemaat GPIB Peniel Kampung Kolam, Pos Pelkes Bandar Klimpa, yang mengalami kesulitan dalam pelayanan. Ketika berhadapan dengan tantangan lingkungan yang menolak kehadiran gereja. Namun demikian, warga jemaat yang ada di Bandar Klimpa tetap bersukacita dan bersekutu, melayani dan bersaksi di tengah kesulitan itu. Dalam bulan Pelkes GPIB tahun ini, sebagai bahagian yang utuh dari GPIB, marilah kita dukung dalam doa dan berusaha dalam daya yang kita miliki untuk jemaat Pos Pelkes Bandar Klimpa. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk meresponi setiap firman Tuhan yang kita dengar. Marilah kita ingat firman Tuhan yang terdapat dari Amos pasal 5 ayat 24. Kita bisa membukanya bersama-sama. Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dapatlah kita lakukan setiap saat dan juga dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada dengan adil sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini yang harus kita syukuri sebagai bentuk kesempatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat memberikan respon yang terbaik untuk setiap firman Tuhan yang kita dengar serta kita pahami. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kita untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kalau saat ini kami boleh beribadah keluarga walaupun masih secara online. Dimanapun kami berada, biarlah Engkau tetap memberkati dan melindungi kami ya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami akan berdoa pada saat ini mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pahami bersama. Kiranya Engkau mau memperlengkapi segala pendengaran kami sehingga kami boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing, bahkan memampukan kami agar kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, terima kasih karena di dalam bulan Pelkes pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan dan perjuangan untuk gereja-gereja yang berada di pos Pelkes. Terutama kami mau berdoa untuk pos Pelkes Bandar Kelimpa, GPIB, Peniel, Kampung Kolam, dan juga Mupel Sumut Aceh. Tuhan berkati di tengah-tengah tantangan dan pergumulan mereka Tuhan. Engkau mau kuatkan, Engkau mau berikan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan belayanan di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Tuhan berkati untuk jemaat-Mu yang ada di pos Pelkes di sana ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Gereja GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Engkau mau berkati para pendeta, penatua, diaken, dan unit-unit misioner untuk para pelayan dan pengurus Pelkat, komisi, panitia, dan BPPJ. Tuhan mau berkati di setiap pelayanannya, biarlah pelayanan yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan apa ya pelayanan yang boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah keluarga masing-masing yang sedang berada dalam keadaan sakit. Tuhan mau berkati, Engkau mau jamah tubuhnya ya Bapa. Engkau mau pulihkan daripada sakit penyakitnya Tuhan. Engkau berkati segala obat-obatan, bahkan makanan, apapun yang mereka usahakan untuk mendapatkan kesembuhan. Engkau mau sembuhkan mereka ya Tuhan, berikan kekuatan. Engkau mau sembuhkan juga sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Tapi biarlah kuasa-Mu ya Tuhan dapat menyembuhkan dan memberikan kepulihan untuk saudara-saudara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang ada di gereja kami GPIB Immanuel Bekasi, dari sektor pelayanan 1 sampai 9, bahkan Pospel Karangsatria. Engkau mau berkati di setiap harapan-harapan dari keluarga kami masing-masing, bahkan cita-cita yang kami inginkan dan kami butuhkan ya Bapa. Engkau mau berkati untuk rekan-rekan kami, anak-anak pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Engkau mau kuatkan mereka, berikan mereka kesabaran dalam menanti pekerjaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Biarlah di dalam masa mudanya rekan-rekan gerakan pemuda dapat mengerjakan hal-hal yang lebih baik dalam menunggu pekerjaan yang telah Engkau sediakan untuk mereka. Tuhan juga berkati untuk jemaat kami yang dalam kerinduan mempunyai keturunan. Engkau mau berkati setiap wanita-wanita yang memiliki kerinduan untuk mempunyai anak Tuhan. Engkau mau berkati mereka semua Tuhan, berikan kesabaran dan berikan kekuatan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa di dalam peribadahan kami mengucap syukur untuk pemandu lagu, organis, tim streaming, maupun juga liturgos pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau mau berkati mereka semua seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus,
Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seluruh rangkaian doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Saat ini kembali kita memberi persembahan syukur sebagai tanda hati yang dikuasai kasih Kristus. Persembahan ini bukan karena kehebatan kasih kita kepada Tuhan, melainkan kehebatan kasih Yesus yang kita alami. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Gita Bakti 79, bait pertama dan kedua. Sampaikan persembahan Bapak Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Bapak Ibu, marilah kita berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau yang melayakkan persembahan sebagai tanda syukur ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikanlah persembahan ini agar dapat dipakai sebagai alat menunjang pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Tuhan
ibu, saudara, dan adik-adik yang terkasih, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.